Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bandung kelas A Nurjana dengan NIM 1811E2037, Sipa Maulidia dengan NIM 1811E2051, SA Mustarid dengan NIM 1811E2047 dan Vivi Nurlitade dengan NIM 1811E2055 akan melakukan praktikum cross matching metode tabung. Adapun bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama sel pasien, kemudian plasma pasien yang sudah dipisahkan, kemudian sel pasien 5% yang sudah dipisahkan, kemudian sel donor 5% dan plasma donor yang sudah dipisahkan. Nah, antiseranya anti A untuk golongan darah ya, ada anti A, anti B, kemudian anti AB, anti D dan bopin albumin. Kemudian ada T sel A 5%, suspensi 5%, T sel B, kemudian T sel O 5%, suspensi 5%. Kemudian untuk cross matchingnya sendiri ada anti human globulin atau AHG atau kum serum, kemudian ada kum kontrol sel atau CCC. Ini dibuat dari anti D yang diinkubasi, dititer kemudian diinkubasi dan dijadikan suspensi 5%. Kemudian kita siapkan tabung untuk mayor, untuk minor, dan untuk autokontrol. Nah, apa isinya untuk mayor minor? Mayor adalah sel darah merah donor ditambah plasma atau serum pasien. Untuk minor, sel darah merah pasien ditambah plasma atau serum donor. Autokontrol adalah sel darah merah pasien ditambah plasma atau serum pasien. Nah, sekarang sudah dibuat ini, pasien dan donor sudah dilakukan pemeriksaan golongan darah. Nah, sekarang tinggal meneteskan untuk mayor dan minornya. Untuk mayor, ingat adalah sel darah merah donor ini ditambah ini suspensi 5%, 1 tetes, ditambah dengan plasma atau serum pasien 2 tetes. Nah, untuk autokontrol kita sekalian saja plasma pasien 2 tetes. Ini untuk autokontrol juga kita teteskan 2 tetes. Nah, sekarang minor. Minor adalah sel darah merah pasien, jangan salah ya, sel darah merah pasien 5%, 1 tetes saja, ditambah dengan plasma donor 2 tetes. Nah, tadi autokontrol adalah isinya sel darah merah pasien dan plasma atau serum pasien. Ini sudah diteteskan tadi, jadi tinggal menambahkan sel darah merah pasien 1 tetes. Nah, kita lakukan pemutaran, ini pembacaan. Di sentrifuge 3000 rpm 15 detik. Kita tunggu sampai sentrifugenya terbuka dan putaran berhenti. Kemudian karena ini sudah diperiksa, kita bereskan anti A-nya supaya tidak terlalu lama di luar ruangan. Anti D juga. Nah, tinggal nanti bopin albumin untuk inkubasi. Dan
anti-human globulin dan CCC3 ini nanti yang dipergunakan untuk cross matching. Nah, sudah selesai. Jadi kita lihat apakah ada reaksi. Reaksinya yang pertama bisa hemolisis, yang kedua bisa aglutinasi. Nah, mayor minor. Ini kita lihat negatif semua. Nah, kalau negatif seperti ini, kita teteskan bopin albumin 22%. Ini bopin albumin 22%. Di tiap tabung. Di tabung mayor, tabung minor, tabung autokontrol, 2 tetes. Terus kita inkubasi selama 15 menit. Kita sudah inkubasi 37 derajat di 37 derajat selama 15 menit. Nah, bopin albumin ini adalah semacam enzim proteolitik dan fungsinya di sini adalah untuk mengabsorpsi zeta-zeta potensial yang ada di sekitar sel darah merah sehingga semakin mendekatkan antara antibodi IgG dengan antigen. Antibodi IgG ini yang coated atau menempel secara in vivo di dalam tubuh pasien apabila ada. Nanti kita lihat di setelah inkubasi. Kalau pada fase 2, itu adalah setelah inkubasi 37 derajat Celcius, ada terlihat aglutinasi atau positif, itu bisa dikatakan bahwa ada antibodi yang bereaksi di suhu tubuh atau suhu 37 derajat Celcius. Nah, ini sambil menunggu kita lihat tadi di laporan. Jadi pada fase 1 itu mayor dan minornya negatif, juga autokontrol negatif ya. Di laporan nanti ditulis ini negatif.